Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, sahabat yang dikasihi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Pagi hari ini saya mengambil dari Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, dalam kehidupan kita tidak terlepas dari problema. Problema tentu kita dapat merasakan suatu kesedihan, kesenangan, ataupun masa titik-titik kejenuhan dalam kehidupan kita. Di dalam masa titik kejenuhan dalam kehidupan kita, tentu kita tidak terlepas dari rasa malas. Nah, pada renungan kali ini saya memberikan judul Jangan malas untuk menjadi orang rajin. Jangan malas untuk menjadi orang rajin. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi posisi kita berada di titik kejenuhan kehidupan kita? Kita belajar dari Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 bahwa tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, kemalasan itu adalah penyakit mental. Kemalasan adalah penyakit mental. Nah, bagaimana kita menyikapi rasa kemalasan ini dalam kehidupan kita? Jangan sampai kita membiarkan diri kita untuk terus-menerus merasakan rasa malas sehingga rasa malas itu menjadikan rasa malas yang kronis, sehingga dapat mengakibatkan yang fatal dalam kehidupan kita. Orang yang lamban tak hanya membuang waktu, tetapi juga dia mengabaikan, dia tidak memperdulikan sebuah kesempatan-kesempatan besar dalam kehidupannya. Tangan yang lamban adalah orang-orang yang malas. Sehingga berkat-berkat yang tercurah dalam kehidupan kita seharusnya kita dapat, tetapi karena kelambanan, karena kemalasan, hal itulah yang membuat kita kehilangan kesempatan, kehilangan berkat dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar apa sih ciri-ciri orang yang malas itu. Ada banyak hal di dalam Alkitab yang menjelaskan. Tapi kita dapat merangkum menjadi beberapa ciri-ciri orang malas. Yang pertama adalah suka menunda-nunda. Suka menunda-nunda waktu yang seharusnya dia bisa kerjakan saat ini, tetapi ditunda. Nanti, dan nanti seterusnya sampai waktu habis. Yang kedua, banyak sekali orang malas itu punya alasan. Ketika dia diberikan tanggung jawab, dia memiliki alasan-alasan untuk dia supaya bermalas-malasan, untuk dia menunda-nunda waktunya, sehingga tanggung jawabnya pun terabaikan. Yang ketiga, selalu menghindari tanggung jawab dalam kehidupannya. Jadi ada 3 ciri besar orang malas yang kita dapat pelajari, yaitu suka menunda-nunda waktu. Yang kedua,
memiliki banyak alasan. Yang ketiga, mengabaikan tanggung jawabnya. Nah, apa yang didapat oleh orang-orang pemalas dalam kehidupan kita? Tentunya kesia-siaan waktunya. Dia hanya bermimpi-mimpi, dia hanya berhayal. Itulah pekerjaan si pemalas. Tetapi waktunya sia-sia, terbuang sia-sia. Yang kedua, kemiskinan. Miskin ilmu, miskin harta, apalagi miskin iman. Ketika kita sudah miskin iman, miskin ilmu, miskin harta, maka hidup kita akan seperti apa? Kita bisa membayangkan sendiri bahwa kehidupan Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah terasakan. Begitu sulit yang kita hadapi jika kita membiarkan rasa malas itu menjadi kronis dalam kehidupan kita. Itu semua sebaliknya bagi orang-orang yang rajin. Karena berkat orang rajin itu luar biasa. Kita bisa melihat di ayat yang berikutnya, Amsal 10 ayat yang keempat. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tuhan memberikan janji bagi orang-orang yang rajin adalah kekayaan. Bukan hanya sekedar materi yang kita bicarakan, tetapi secara rohani kita juga kaya. Kaya iman, kaya ilmu, kaya harta. Maka kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jika kita kaya iman, kita bersaksi bagi saudara-saudara iman kita. Ketika kita kaya ilmu, kita memberikan pengajaran-pengajaran bagi orang lain, pengalaman-pengalaman baru bagi orang lain. Ketika kita memiliki harta yang cukup dan berlimpah, maka kita pun bisa berbagi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itulah, dengan adanya kita menjadi orang yang rajin, tentu hidup kita akan juga menjadi berkat banyak orang, sehingga nama Tuhan kita dapat memuliakan. Lantas, kemalasan, rajin, siapa yang menentukan? Apakah Tuhan menentukan kehidupan kita? Ya, tentu Tuhan menentukan kehidupan kita. Tuhan menentukan kehidupan kita. Tetapi kita bertindak untuk melakukan sesuatu hal, itu yang menentukan diri kita. Kita mau menjadi orang malas atau kita menjadi orang yang rajin, tentu adalah pilihan kita sendiri yang menentukan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama merenungkan dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi orang rajin atau kita menjadi orang yang terus bermalas-malasan? Kita sendiri yang menentukan. Bapak, ibu, saudara sendiri yang menentukan. Sahabat-sahabat sendiri yang menentukan. Karena masa depan sungguh ada bagi orang-orang yang hidup takut kepada Tuhan. Salah satunya adalah orang-orang yang rajin. Tentu berkat Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, Saudara, sahabat semuanya adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang rajin. Rajin beribadah, rajin bekerja, rajin belajar dalam berpengalaman baru. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah menjadi rema dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.